Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dennis Family Tutorial. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk para teman-teman yang masih baru mengenal Excel dan mau belajar dari nol. Jadi ada beberapa part ya dari tutorial ini. Semoga berguna buat teman-teman semua yang baru mau belajar Excel. Jadi ini benar-benar dari dasar sekali. Sebelumnya buat yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Oke, sudah. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke materinya. Jadi ini adalah mengenal Excel. Ini part 1 atau bagian 1. Di sini saya sudah buatkan materinya, nanti bisa di-download langsung dari link yang ada di kolom deskripsi. Jadi yang pertama ini adalah contoh tampilan Excel start screen. Jadi kalau kita buka pertama kali Excel, nah tampilannya akan seperti ini. Kita klik yang blank workbook. Nah, di sini kita bisa mulai membuat data baru. Oke, kita close dulu. Oke, jadi untuk yang ini sudah ya, ini tampilan awalnya. Lalu lanjut. Nah, di Excel ini ada namanya ribbon. Ribbon ini berisi semua perintah yang Anda perlukan untuk melakukan tugas umum di Excel. Ribbon ini memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. Jadi ribbon ini, jadi kalau saya buat di sini ya, ini adalah ribbon nih. Ya, semuanya ini ribbon. Ini bisa kita gunakan dan dia terdiri dari beberapa tab. Lanjut, Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memungkinkan Anda mengakses perintah umum yang tidak memperdulikan tab yang sedang dipilih. Anda dapat menyesuaikan perintah-perintah tergantung sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, Quick Access adanya di atas sini ya. Jadi di sini. Ini kalau kita klik, nah ini kita bisa lakukan customize Quick Access Toolbar. Jadi yang di checklist ini adalah yang tampil di sini. Ini save, lalu ini print, preview dan print. Lalu sebelah kiri kanan ini adalah undo dan redo. Misalkan saya mau tambahkan new, saya checklist aja, saya klik maaf. Nah, dia akan muncul ini adalah new. Jadi new-nya sudah ada checklistnya. Lalu misalkan email, saya mau buat juga quick access. Nah, ini dia email. Jadi kalau kita klik, nah ini sudah terchecklist. Untuk menghilangkan, kita klik lagi. Ya, seperti ini, hilang. Sudah tidak ada checklistnya. Lalu ini yang new ya, kita remove, ya sudah tidak ada. Jadi kembali posisi awal, save, print preview, undo dan redo. Ini adalah Quick Access Toolbar. Lanjut, tell me. Kotak tell me bekerja seperti kolom pencarian untuk membantu Anda dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang Anda ingin gunakan. Jadi kolom tell me ini ada di sini nih. Ada tulisannya tell me what you want to do. Jadi kita klik di sini, kita mau apa? Jadi ini ya, ini dia kalau kita klik. Nah, ini kita bisa ketik kita mau apa di sini. Oke. Lanjut, akun Microsoft. Dari sini Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, melihat profil dan beralih akun. Oke, ini adalah yang ada seperti gambar orang ini. Ini akun saya. Ini dia. Akun Microsoft. Oke, kita lanjut formula bar. Formula bar adalah ini. Jadi
Jadi di formula bar Anda dapat masukkan atau mengedit data, formula atau fungsi yang akan muncul pada sel tertentu. Oke, misalnya kita klik di sini, lalu kita ketik ABC. Nah, dia akan muncul di formula barnya. Ini dia. Di sini kita bisa edit, memasukkan data, formula atau fungsi apapun. Oke, itu namanya formula bar. Lanjut, name box. Name box itu menampilkan lokasi atau nama dari sel yang dipilih. Jadi kalau saya klik di sini, ini name boxnya M109. Jadi ini M kolomnya, lalu 109 adalah row-nya. Ini adalah sel M109. Munculnya di kotak name box namanya. Lalu kolom adalah sekelompok sel yang berjejer dari atas halaman ke bawah. Pada Excel diidentifikasi oleh huruf. Jadi dari A sampai dengan tidak terbatas ini adalah kolom. Ini misalkan di sini kolom M, kolom N, dan seterusnya. Itu adalah kolom. Lalu sel adalah setiap persegi panjang dalam sebuah buku kerja disebut sel. Sel merupakan persimpangan dari baris dan kolom. Cukup klik untuk memilih sel. Oke, misalkan kita buka yang baru. Nah, ini adalah semuanya namanya sel. Kalau kita klik di sini, berarti ini adalah sel J5. Kita bisa lihat di name box-nya. Ini adalah namanya kolom J5. Sel J5. Lalu row itu sekelompok sel yang berjejer dari sisi kiri halaman ke kanan. Dalam Excel, baris atau row diidentifikasi oleh nomor. Jadi inilah nomor nih di sini. Jadi dari 1 sampai dengan banyak ke bawah, itu namanya row. Misalkan saya klik di sini, berarti sel ini memiliki row 160. Name box-nya di sini M160, M-nya adalah kolom dan 160 adalah row-nya. Lalu lanjut ke lembar kerja atau worksheet. File Excel disebut juga buku kerja atau workbook. Setiap workbook memiliki 1 atau lebih lembar kerja. Klik tab untuk beralih di antara mereka, atau klik kanan untuk pilihan lainnya. Oke, jadi ini dia. Namanya worksheet. Ini worksheet pengenalan Excel. Lalu ini worksheet set 1. Bisa kita tambah-tambah di sini. Lalu ada worksheet view option. Ada 3 cara dapat worksheet. Cukup klik perintah untuk memilih tampilan yang diinginkan. Jadi tampilannya ada 3. Pertama normal, yang kedua layout, yang ketiga page break preview. Adanya di sini. Ini yang terklik dari normal. Kalau kita mau klik page layout, kita klik. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita klik page break preview. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan ketika kita nanti mau ngeprint, seperti ini yang muncul. Ada nama-nama page-nya di sini. Oke, kita kembali ke normal saja. Oke, lalu zoom control. Klik dan tarik slider untuk menggunakan pengendalian pembesaran. Angka yang terletak pada kanan slider menunjukkan persentase pembesaran. Jadi slider adalah zoom control adalah ini. Jadi ini ada slidernya, kita slide, kita geser ke kiri atau ke kanan, bisa memperbesar atau memperkecil, balik ke tengah 100%. Ada persentasenya terlihat di sini. Lalu scroll bar vertikal dan horizontal. Scroll bar memungkinkan Anda untuk menggulir ke atas datang ke bawah atau sisi ke sisi. Jadi kalau untuk menggunakannya, klik dan tarik scroll bar vertikal atau horizontal. Jadi ini adalah scroll bar, ini adalah yang vertikal, atas ke bawah. Kita bisa geser ke atas, kita bisa geser ke bawah. Oke, lalu yang ini kita bisa geser ke kiri, geser ke kanan. Kita bisa gunakan juga panah-panah yang di sini. Panah di sini.
atau panah yang ini atas atau panah yang bawah. Oke, jadi itu terakhir ya untuk scroll bar. Mungkin nanti untuk part keduanya saya akan jelaskan lebih detail lagi untuk ribbon. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu ribbon fungsinya di video selanjutnya. Jadi tetap support channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.